Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, let me introduce myself. My name is Retno Hanifa with NPM 234111024 from class management 23C. In this first video, I will deliver material related to leadership behavior. Okay, let's go straight to the first material, namely the definition of leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi, mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin itu tidak hanya memberi perintah, tetapi juga harus menjadi teladan dan mampu menciptakan visi yang jelas. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, dan harmonis. Pemimpin itu juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Kemudian ada pengertian perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan sendiri itu mencerminkan bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap bawahannya dalam berbagai situasi kerja. Perilaku ini mencakup cara pemimpin menyampaikan arahan, menyelesaikan masalah, memberikan umpan balik, serta menjalin komunikasi dengan tim. Tidak semua pemimpin memiliki gaya atau perilaku yang sama. Perilaku kepemimpinan itu bisa dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, dan lingkungan kerja. Perilaku ini itu sangat menentukan bagaimana bawahan merespon, bekerja sama, dan berkembang dalam organisasi. Kemudian ada kategori perilaku kepemimpinan atau Study of Husted and Michigan. Yang pertama itu ada inisiasi struktur atau text-oriented behavior. Pemimpin itu fokus pada pencapaian tugas dan tujuan organisasi, cenderung merinci peran, aturan, prosedur kerja, dan target, memberikan arahan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Yang kedua itu ada pertimbangan atau people-oriented behavior, yaitu pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan bawahannya, membangun komunikasi yang terbuka dan hubungan yang saling menghargai, dan juga mendorong kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada gaya perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya otoriter atau autokratik. Yang pertama itu ada gaya otoriter atau autokratik, yaitu pemimpin mengambil semua keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Nah, ini cocok digunakan dalam situasi krisis atau saat keputusan cepat dibutuhkan. Yang kedua, itu ada gaya demokratis atau demokratik, itu pemimpin mengajak anggota tim berdiskusi dalam pengambilan keputusan, mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap keputusan, dan juga meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, itu ada gaya laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja sesuai cara mereka, cocok untuk tim yang sudah berpengalaman dan mandiri. Namun resikonya itu kurangnya arahan bisa menyebabkan kebingungan. Selanjutnya ada contoh perilaku pemimpin yang efektif. Menyediakan feedback yang jujur, membangun, dan juga tepat waktu. Bertindak sebagai role model dalam etika dan disiplin kerja. Selanjutnya itu mendengarkan masukan dari anggota tim dan menghargai keberagaman pendapat, menunjukkan empati dan dukungan terhadap keputusan karyawan, mampu menyelesaikan konflik dengan adil dan profesional, dan juga membangun kepercayaan dengan komunikasi terbuka dan transparan. Dampak perilaku kepemimpinan itu meningkatkan motivasi kerja dan semangat tim dalam mencapai target. Yang kedua, mendorong produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam organisasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan minim konflik. Yang keempat, itu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Yang kelima, mengurangi tingkat turnover dan absensi karyawan. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perilaku kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tim dan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu menyelesaikan tugas sekaligus menjalin hubungan baik dengan bawahan. Pemilihan gaya kepemimpinan harus sesuai situasi, karena setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mengembangkan perilaku kepemimpinan adalah kunci untuk kemajuan jangka panjang organisasi. Maybe that's all I can convey in this video. Hope useful, it's useful, and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.